Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kawan-kawan semua, ketemu lagi dengan Rian di sini di channel Rian Bicara. Kali ini saya akan meneruskan pembahas isi dari buku Muhammad Sang Yatim untuk bagian yang keempat dengan judul Yang Jujur dan Terpercaya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, kawan-kawan semua, sekarang kita masuk ke pasal yang keempat yang diberi tema tentang yang jujur dan terpercaya. Jadi, jujur dan terpercaya itu adalah sifat atau karakter dari Nabi Muhammad SAW. Jadi, sifat jujur dan terpercaya atau sidik dan amanah ini memang telah melekat dalam diri Rasulullah SAW. Jadi, waktu itu Rasulullah bergaul dengan kondisi sosial bangsa Arab yang mereka itu terkenal dengan sifat yang huru-hara, kemudian dengan sifat yang tidak berpendidikan dan akhlak yang tidak terpuji. Nah, Rasulullah tinggal dalam kondisi bangsa sosial Arab yang begitu kompleks, yang begitu dari segi akhlak, kemudian dari segi pergaulan sosial, memperlakukan perempuan seperti apa yang tidak manusiawi, dan juga mereka tuh merasakan malu apabila mereka melahirkan seorang anak perempuan. Nah, kemudian juga dalam kondisi seperti itu, para pemeluk agamanya pun juga mereka senang berdebat antara satu dengan yang lain. Jadi tidak ada kerukunan di antara para pemeluk agamanya pun pula. Akhirnya terpecahlah mereka menjadi beberapa kelompok. Itu di kalangan pemeluk agamanya sendiri. Kemudian juga dari segi keimanan itu mereka masih meyakini bahwa Allah yang memberi rezeki. Mereka meyakini adanya Allah. Tetapi keyakinan mereka kepada Allah itu tercampur pula kepada keyakinan yang lain. Jadi mereka meyakini bahwa Allah itu mempunyai perantara, misalkan yang memberikan rezeki ada di dalam berhala ini. Kemudian juga mereka menyembah batu, menyembah binatang, dan begitu banyaknya keyakinan-keyakinan mereka yang telah tercampur adukan. Kemudian juga hukum masyarakatnya itu sebagaimana di awal tadi kita sebut bahwa hukum masyarakat itu mereka berkasta-kasta. Kemudian juga antar kabilah yang satu dan kabilah yang lain mereka sangat mewarisi hukum balas dendam dan lain sebagainya. Jadi mereka itu memang telah terpola seperti itu, dan ini merata di hampir seluruh dunia. Nah, oleh karena itu masyarakat jahiliyah ini adalah masyarakat yang betul-betul nyata dalam kezoliman dan kesemena-menaan. Sebagaimana yang tadi telah disebutkan, ini ada dalam surat An-Nahl ayat 59 yang bunyinya wa idza busyira ahaduhum, dan apabila mereka diberi kabar gembira bil untha, dengan lahirnya seorang perempuan, dhalla wajhuhu muswadan, tampaklah wajahnya itu hitam-hitaman wa huwa kadhim, dan dia sangat marah. Jadi sangat marah ketika mendengar berita yang lahir dari istrinya itu seorang perempuan. Maka mereka itu biasanya kalau tidak memelihara perempuan itu ya mereka bunuh atau mereka kubur hidup-hidup. Karena buat mereka itu merupakan salah satu aib. Nah,
di samping sifat mereka yang seperti itu, tapi mereka pun juga terkenal mempunyai watak dan tabiat yang mulia, yaitu mereka senang membantu. Kemudian juga ketika ada yang terzolimi, mereka membantu. Mereka senang membantu apabila yang ada kesusahan. Jadi di samping sifatnya kondisi sosial seperti itu, tapi mereka mempunyai watak dan tabiat yang mulia juga. Nah, kemudian terjadilah peristiwa Hajar Aswad, di mana Hajar Aswad itu ketika Ka'bah itu direnovasi oleh kaum Quraisy. Nah, maka terjadilah perselisihan siapakah yang akan menyimpan kembali batu Hajar Aswad di tempatnya. Akhirnya ada salah seorang yang berpendapat bahwa siapa yang masuk ke arah Ka'bah itu, maka mereka lah yang berhak untuk menyimpan batu Hajar Aswad itu ke tempatnya. Nah, ketika yang masuk itu Rasulullah, maka mereka semua sepakat bahwa saya sangat ridho bahwa yang masuk itu seorang yang amin, yang terpercaya, seorang yang amanah. Akhirnya Rasulullah memberikan solusi kepada tiap kabilah itu untuk mengambil sehelai kain, dan tiap kabilah itu mereka menyimpan, yang memegang tiap ujungnya, kemudian Rasulullah menyimpan ke tempatnya. Dari sini kita bisa ambil satu pelajaran bahwa Rasulullah itu seorang yang memberikan solusi, seseorang yang sangat cerdas, kemudian juga seorang yang penuh pengertian. Nah, kemudian juga ini ada peristiwa Hilful Fudul. Hilful Fudul itu perjanjian damai, yaitu di mana isinya itu adalah membantu orang-orang yang terzolimi ketika di kota Mekah. Dan ini sangat membekas dalam ingatan Rasulullah, sampai Rasulullah mengatakan bahwa perjanjian yang paling saya sukai itu adalah Hilful Fudul. Oke, sekian untuk pembahasan bab yang keempat, yaitu sifat jujur dan terpercaya. Kita kembali lagi dengan tema yang lainnya. Jika dirasakan bermanfaat, silahkan untuk di-share, di-like, dan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.